Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai produk dari Mini GT yaitu Nissan Silvia S15 LB Super Seal Hot 2022 Goodwood Festival of Speed. Nah, ini adalah salah satu LBWK yang cukup ikonik ya teman-teman, dan banyak digemari gitu ya sama anak-anak diecast lah terutama ya. Nah, produk ini rilis di akhir Februari kemarin teman-teman untuk yang versi Mijo eksklusif ini nih. Nah, kalau yang versi blisternya itu di awal Januari kalau nggak salah ya, sempat rame juga itu tuh dan jadi drama gitu ya. Nah, kita bahas yang Mijo eksklusifnya teman-teman. Nah, untuk Mijo eksklusif packagingnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat dari dekat nih. Nah, untuk si Mijo eksklusif ini dia dilengkapi dengan blister dan juga ada cardnya teman-teman ya. Tuh bisa kita lihat di sini tuh. Cardnya seperti ini ya kalau yang Mijo eksklusif itu. Jadi mobilnya udah kelihatan dari luar, dan untuk kelebihannya juga kita jadi bisa lihat gitu ya ada cacat atau enggak gitu. Kita lihat yuk packagingnya seperti apa. Di bagian depan udah jelas banget, di sini ada unitnya ya teman-teman tuh. Unitnya di atas ini, dan di bagian bawah ini adalah kemasan dusnya yang biasa yang reguler. Dan ini di sini ada apa namanya? Ada cardnya teman-teman nih, cardnya bagus banget, jadi cocok buat dipajang. Tapi karena kita mau lihat mobilnya ya, buat di foto-foto gitu, jadi kita unboxing aja. Nah, di sebelah kanan seperti ini ya, di situ ada logo Mini GT untuk kemasan regulernya, dan di bagian belakang seperti ini bentuknya. Tuh, di situ ada logo Mini GT dan juga TSM model, dan di bawahnya itu adalah Mijo eksklusif dan juga ada tulisan MNZ Toys Inc. ya teman-teman. Dan ini di sini ada license dari Sunridge Toys and Hobby California USA. Lalu di bagian bawahnya di sini nih bolong ya teman-teman, ini ngeliatin box regulernya gitu. Oke, langsung aja kita unboxing ya teman-teman. Kita lihat unitnya seperti apa. Walaupun kelihatan dari sini dari luar, tapi tetap aja kalau nggak dipegang gitu ya, unitnya agak gimana gitu ya kalau dipegang doang, sayang gitu ya. Langsung aja kita unboxing kemasannya. Nah, ini karena agak ribet ya untuk bukanya, akan saya skip dulu sampai plastiknya terlepas gitu ya. Nah, ini dia yang udah saya robek plastiknya ya teman-teman. Bisa kita lihat sebelah sini. Nah, seperti ini. Ini udah saya lepas plastiknya biar mudah membukanya ya teman-teman. Ini kita tinggal buka, saya sisain sebagian biar kita nanti bisa masukin lagi ke dalam blisternya ya. Oke, kita congkel bagian sini. Oke, nah untuk yang nanya nanti mungkin ya, Bang, kenapa beli yang Mijo kalau misalkan mau di los gitu ya. Sebetulnya saya itu dulu mau beli ini, tapi saya ketinggalan PO dan kebetulan adanya PO yang Mijo, jadi ya saya beli aja gitu ya. Nah, untuk yang Mijo eksklusif, di sini ada box regulernya seperti biasa ya, seperti ini box regulernya. Oke. Nah, di sini untuk rilisan ke 618 ya teman-teman. Ini rilisan ke 618 dari Mini GT. Oke, lalu di bagian sini juga kita dapat ini artworknya teman-teman ya. Widih, cakep ya artworknya. Ini pakai finishing doff juga ya. Untuk printingnya mantap. Nah, tentu saja ini ada unitnya. Ini dia unitnya. Kita singkirin dulu bubble-nya ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk unitnya. Mungkin kita akan zoom dulu ya biar lebih kelihatan. Nah, seperti ini untuk si S15 LBWK Goodwood Festival ya teman-teman. Kita lihat dulu yuk untuk previewnya gitu ya. Semoga aja nggak ada den di unit yang saya terima ini. Oke, cakep ya untuk castingannya, ini warna putih dan kuningnya itu memang ikonik banget gitu ya. Oke, untuk sponsornya banyak banget ya di sini ya. Rame banget gitu. Kita lihat dulu. Oke, untuk sementara sih aman ya teman-teman ya, aman. Oke, lanjut yuk, kita akan bahas bagian atasnya dulu kali ya. Sebelum saya bahas bagian atasnya, saya mau sedikit kasih info kalau ini tuh dipakai sama Tatsuya Hibino kalau nggak salah ya di acara Goodwood Festival tahun 2022 gitu teman-teman mobil ini tuh ya. Oke, kita bahas bagian atasnya dulu. Di bagian sini wingnya, di situ ada
tulisan Asia ya teman-teman, Asia, dan di bagian bawahnya untuk kaca belakang kosong, polos-polos saja. Lalu di bagian bawahnya lagi di situ ada tulisan banyak banget tuh, ada sponsor, Speedlight, dan juga 5X, Tone, dan juga Go and Fun, dan Diesel 8 ya. Lalu lanjut ke bagian bawah di sini di kaca depan, di situ ada detail ini ya, wiper juga ada. Lalu ada tulisan Formula Drift Japan 2022, dan di bagian bawahnya lagi sponsor juga, itu kecil-kecil, kelihatan nggak teman-teman? Walaupun kecil tapi dia detailnya tuh nggak bleber gitu ya, mantap banget nih si Mini GT untuk presentasinya. Lalu di bagian kiri kanannya di sini ada petir ya teman-teman, petir yang ikoniknya itu. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada detail untuk pembuangan ya teman-teman, pembuangan panas di situ. Walaupun nggak bolong sih detailnya ya, tuh nggak bolong, cuman garis-garis aja. Tapi oke lah. Oke, lanjut kita ke bagian bawahnya. Di situ ada headlamp di kiri kanannya, headlampnya pakai mika bening, di kiri kanan, dan juga di bagian bawahnya di situ ada. Nah, di bagian sini ada detail bolong ya teman-teman. Tapi nggak bolong sih, kelihatan nggak ya? Itu nggak bolong. Cuma ada gerigi-gerigi gitu untuk detailnya ya. Lalu di sini di splitternya ini ada logo HKS dan juga Liberty Walk ya teman-teman tuh. Seperti itu untuk bagian depannya. Lalu di bagian kiri kita bisa lihat di wingnya di sini ada juga logo ya. Logo apa tuh, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan sih, nggak kebaca. Terus ini yang warna hitam ini tuh bukan den nih teman-teman. Memang seperti itu di real car-nya. Saya juga kurang jelas ini tuh icon atau di call apa, cuman di situ memang ada di real car-nya juga. Lalu di bagian bawahnya di sini ada logo Speedlight dan juga banyak sekali sponsor di sini. Saya nggak mesti nyebutin satu-satu kan ya. Banyak banget soalnya di sini. Detailnya sih mantep ya. Untuk fendernya ini seperti ini, dia nggak bolong nggak bolong tuh ya. Seperti itu. Yang bagian depannya seperti ini ya. Untuk fendernya, untuk wide bodinya ya. Lalu di sini ada spion teman-teman. Ini spionnya karet ya teman-teman, karet. Kalau Mini GT sih biasanya karet. Ini karet nih untuk kiri kanan. Jadi hati-hati kalau kita mau megang gitu ya, mudah patah soalnya. Dan di bagian sini ada handle pintu. Di sini ada handle pintu. Dan di bagian bawahnya di sini side skirtnya dia dicetak warna silver red. Dan di sini juga ada logo 5X ya teman-teman tuh. Dan di sini untuk velgnya, nah ini saya agak kurang cocok gitu ya. Kalau mobil putih terus bawahnya itu pakai velg warna hitam gitu ya. Jadi kelihatannya tuh menjorok ke dalam gitu ya. Terus juga jadi kurang kontrasnya gitu kalau di diecast-nya tuh seperti ini tuh. Kayak hilang aja gitu si rodanya tuh. Saya kurang cocok sih dengan warna hitam seperti ini ya. Tapi mungkin untuk sebagian orang ya cocok-cocok aja. Cuman bagi saya kurang ya untuk warna hitam ini tuh. Karena di beberapa seri S15 itu menurut saya ya kurang aja, kayak mendelap ke dalam gitu, nggak kelihatan di foto tuh, susah untuk difoto. Kayak yang S15 Garasi Drift tuh kurang cocok saya lihatnya. Oke, itu untuk bagian kirinya seperti itu. Kita lihat bagian belakangnya teman-teman. Nah, di bagian belakangnya seperti ini ya. Di bagian belakangnya seperti ini. Di kiri kanan di situ ada lampu belakang ya, lampu belakang, lampu rem. Dan yang hitam ini nih, bagian tengah ini tuh untuk pengisian bahan bakar ya kalau nggak salah. Dan untuk yang sini hitam ini nggak bolong, Ini juga nggak bolong nih. Nah yang hitam ini nggak bolong. Ini cuma di call aja ya teman-teman. Kalau di aslinya ini bolong. Nah gitu. Untuk di bagian bawahnya di sini ada logo Mini GT dan Liquimoli sebagai sponsor. Di sini Mini GT lagi. Dan untuk diffusernya ini menyatu dengan body ya teman-teman. Diffusernya menyatu dengan body kalau nggak salah. Nah ya betul. Menyatu dengan base-nya ya teman-teman, besi. Nah untuk sebelah kanannya di sini sama dengan yang versi sebelah kiri tadi ya. Seperti itu. Tapi di sini ada penambahan ini nih, exhaust ya teman-teman. Ada exhaustnya kecil tuh, kelihatan nggak?
Nah, seperti itu, ada exhaustnya teman-teman ya. Oke, lanjut kita bahas base-nya teman-teman ya. Kita lihat base-nya seperti ini. Di sini ada logo Mini GT dan juga 2002 Nissan S15 Silvia Use Under License ya teman-teman ya. Untuk base-nya, waduh, sebentar. Ini base-nya ada sedikit dent ya teman-teman. Nah, di sini catnya kurang rapi tuh. Waduh, sayang banget nih ya bawahnya. Walaupun jarang kelihatan, tapi kan kalau kelihatan ada dent begini sayang banget gitu ya. Jadi kurang gitu perfectnya tuh, kurang perfect gitu ya. Tuh ada di sini sama di sini tuh agak kurang bagus. Tapi untungnya sih nggak di body atau di wing atau dimanapun ya teman-teman ya. Oke, masih bisa ditolerir. Oke, kita bisa lihat untuk bannya, detail bannya ya seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, untuk diameternya sih kayaknya sama, tapi dia lebarnya beda ya. Depan sama belakang. Yang belakang tuh lebih lebar ukuran bannya, dan yang depan tuh lebih apa namanya? Lebih tipis gitu ya. Oke, itu dia untuk Nissan Silvia S15 2002 Goodwood Festival ya teman-teman. Nah, menurut kalian gimana? Komen di kolom komentar ya. Worth it apa enggak untuk si S15 dari Mini GT ini? Oh iya, kelupaan teman-teman. Saya tadi lupa bahas ya. Kalau Mini GT ini tuh rolling atau enggak? Rolling teman-teman ya. Kalau Mini GT biasanya rolling, dan rollingnya juga biasanya lancar ya. Nah, ini rolling tuh. Rolling kelihatan nggak? Tuh. Bagian belakang rolling juga. Coba kita tes ya. 1, 2, 3. Saya dorong tanpa tenaga nih. Tuh rolling. Rolling ya teman-teman ya. Coba kita dorong. Tuh rolling. Ini rolling ya. Seperti itu rolling ya teman-teman ya. Nah, itu dia untuk pembahasan Mini GT S15 LBBK Goodwood Festival 2022 dari saya. Menurut kalian gimana? Worth it atau enggak untuk harga 210.000 ini? Kalau menurut saya sih worth it banget ya. Apalagi dia punya detail yang seperti ini. Cakep juga, dan juga saya nggak nemu dent yang parah-parah banget gitu ya, seperti yang dirumorkan gitu kan. Karena produk ini banyak yang suka jadi produksinya ngasal gitu. Enggak juga sih. Jadi itu hoki-hokian juga sih jatuhnya ya. Dan syukurnya punya saya sih nggak bermasalah gitu ya. Dan masih tergolong wajar, dentnya di sini nggak akan kelihatan juga kalau dipoto ya. Nah, seperti itu. Jangan lupa juga komen di kolom komentar kalian untuk review kali ini. Gimana nih? Kasih masukan dong buat saya biar channelnya makin berkembang ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.